Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kejarlah Kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, kekudusan adalah sifat Tuhan yang paling mendasar. Karena Tuhan adalah Maha Kudus, maka Ia tidak mengenal kata kompromi terhadap segala yang jahat, najis, dan cemar. Sebab kekudusan bertolak belakang dengan dosa dan tidak bisa berjalan beriringan dengan dosa. Karena Tuhan adalah kudus, maka hidup kudus adalah mutlak bagi semua orang percaya. Sebab tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat menghampiri Dia. Saudaraku yang saya kasihi, kita patut bersyukur karena Kristus rela mengorbankan nyawanya agar kita yang berdosa beroleh pemulihan hubungan Bapa dan dilayakkan untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus. Secara sederhana, arti kudus adalah hidup tanpa dosa. Karena kita telah disucikan melalui korban Kristus, kita harus berjuang untuk menjauhkan diri dari dosa. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada istilah dosa besar atau dosa kecil, dosa putih atau dosa hitam. Yang namanya dosa tetaplah suatu pemberontakan kepada Tuhan atau ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Lalu, bagaimana cara mengejar kekudusan? Diawali dari ketekunan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat itulah Roh Kudus akan bekerja memperbaharui hati dan pikiran kita dengan firman-Nya sebagai proses menuju kepada kepekaan rohani. Panca indera menjadi terlatih untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak-Nya. Jadi, untuk hidup kudus dibutuhkan komitmen dan disiplin diri. Komitmen berbicara tentang ketetapan hati untuk hidup sesuai firman Tuhan. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib, teratur, dan berkesinambungan. Jadi, kekudusan adalah suatu proses hidup.
Bila sadar bahwa berbuat dosa adalah perbuatan menyakiti Tuhan dan membuat Tuhan murka, kita akan terdorong menjauhkan diri dari dosa dan godaan. Kita juga sebagai orang percaya tidak dapat hidup kudus tanpa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ketika kita menetapkan hati untuk hidup kudus, Roh Kudus pasti akan menolong dan memampukan kita. Mari saudaraku yang saya kasihi, kita mau mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami selalu mengejar kekudusan. Hidup dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan kami tidak dapat melihat Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, pimpinlah kami, agar kami boleh menjaga kekudusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas semua kasih, setia, dan rahmat yang sudah Engkau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Ampunilah akan kesalahan kami Tuhan, kalau sekiranya di sepanjang hari ini kami ada berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, agar kami boleh layak lagi untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan tubuh yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami bersatu hati, kami berseru memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kelemahan tubuh anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup memulihkan. Kami imani saat ini kuasa Allah sedang bekerja. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah damai sejahtera-Mu, kuatkanlah dan hiburkanlah anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah mereka boleh tetap bersyukur, mereka boleh tetap selalu berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.